Halo adik-adik, selamat pagi. Kita kembali bersekolah minggu di sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan lagi, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami, karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini, sehingga kami dapat kembali bersama-sama bertemu dalam sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyapa adik-adik kita yang di rumah, ya, supaya kita ingat nama-nama teman kita sendiri ya. Yang pertama adalah Railan Kosander Singge, dipanggil Ray. Halo adik Ray. Terus selanjutnya teman kita Sena Jovanka Kamanea, dipanggil dengan Kak Dek Sena. Halo Dek Sena. Yang ketiga Audrey Natania Putri Harjo Wasito, dipanggil Audrey. Halo Dek Audrey. Terus selanjutnya Jenis Areta Lumban Tobing, dipanggil dengan Dek Jenis. Halo Dek Jenis, gimana kabarnya? Terus selanjutnya Jonathan Nibana Adiat Maja, dipanggil Dek Jojo. Halo Dek Jojo, sehat selalu ya. Selanjutnya adik kita Mekaila Athena Sumai Talita, dipanggil Dek Mika ya. Halo Dek Mika, sehat selalu ya. Terus selanjutnya Nathanael Aditya Shalom, panggilannya Dek Nael ya. Semua pasti sehat-sehat semua bergembira. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Semua nyanyi ya. Setelah kita memuji Tuhan, kita memanggil teman-teman kita tadi, kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk mengawali masuk ke firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci. Semua nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari,
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, sekali lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sebelum kita lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus, kita akan berdoa dulu ya, biar Tuhan siapkan hati kita. Yuk kita doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati adik-adik kami, sehingga adik-adik kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan yang urapi, biarlah Tuhan yang jamah adik-adik kami, sehingga adik kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuh, mana ya nih ceritanya ya? Oh, halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, kembali lagi nih sama Kak Hendy sama Kun Kun di Sekolah Minggu Online GKI Beringin. Adik-adik apa kabar? Sehat kan? Ini nih, Kak Hendy lagi cari-cari cerita untuk hari ini. Adik-adik penasaran nggak ceritanya apa? Pasti penasaran kan? Kun, kamu penasaran nggak? Kun kenapa ya adik-adik ya? Penasaran apa? Nuh, Kun, hari ini kita mau sekolah minggu loh. Masa kamu kayak gitu? Kun gak mood? Nuh, gak mood? Kenapa tuh Kun? Kamu lagi kesel? Iya Kak, Kun tuh lagi kesel. Kesel sama siapa Kun? Cerita deh sama kakak. Mumpung belum mulai nih sekolah minggunya ya adik-adik. Masa nanti pas lagi cerita ada yang kesel, gak seru ya? Iya, Kun kesel sama mama. Loh, kenapa? Emang mamanya Kun kenapa? Mama itu pilih kasih, lebih seneng sama Ken. Hah? Adiknya Kun? Iya, Ken itu loh, anak kesayangannya mama. Hah? Kenapa? Emang kenapa tuh Kun? Kemarin Kun minta roti 2, gak boleh. Oh, padahal Ken kan makannya sedikit. Kun kan banyak. Masa semuanya buat Ken. Oh gitu. Jadi Kun sekarang iri nih sama Ken. Enggak, Kun gak iri. Kun sebel aja sama mama. Oh, Kun dimarahin? Iya. Nah, kok minta double tapi dimarahin ya? Kun mintanya gimana? Ya, kemarin Kun bilang Kun mau minta roti 1 lagi buat Ken, tapi yang makan Kun. Hihihi. Nah, itu masalahnya Kun. Bukan karena minta 2, tapi karena Kun bohong sama mama. Habisnya nanti kalau Kun ngomong minta 2, emangnya dikasih? Pasti dikasih Kun. Yang penting Kun jangan berbohong. Kalau memang kuenya untuk Ken, kasih ke Ken. Ya kan? Gini aja. Kak Hendy punya cerita soal sepasang saudara yang mereka kembar tapi beda fisiknya. Nah, tapi mereka juga ada masalah nih karena yang satu saudaranya pernah membohongi kakaknya. Hah? Kok
bisa, Kak? Gimana tuh ceritanya? Adik-adik penasaran nggak? Kita hari ini mau bercerita tentang Esau dan Yakub. Kayak gimana ceritanya? Ayo kita ikuti ceritanya ya. Nih ceritanya kayak gini nih Kun. Nah, di bangsa Israel itu pada zamannya setelah Abraham, itu ada Ishak anaknya Abraham, punya istri namanya Ribka. Bapak Ishak ini punya anak kembar tapi beda. Yang satu namanya Esau, yang satu Yakub. Tapi mereka sangat berbeda. Esau sukanya berburu, badannya penuh dengan bulu. Kayak Kak Hendy nih loh. Kalau Yakub lebih senang di rumah sama Ibu Ribka. Dia suka memasak dan kulitnya sangat halus. Ini loh kayak kun-kun halus. Geli, Kak. Oh iya kakak cuma mau. Nah suatu hari setelah pulang berburu, Esau lapar. Dia minta sama Yakub. Yakub lagi masak. Aku mau sup kacang merah itu. Tapi Yakub bilang, tapi serahkan dulu hak kesulunganmu. Dan Esau menganggap rendah hal itu. Jadi dia kasih deh demi semangkuk kacang merah. Mendengar hal itu, papanya Ishak, Bapak Ishak sangat sedih. Sangat sedih. Kemudian ketika Bapak Ishak sudah beranjak tua, Bapak Ishak sudah kurang bisa melihat Kun. Karena sudah tua. Dia memanggil Esau. Ayo Esau, kamu berburu dan buatkan aku masakan supaya aku bisa memberkati engkau sebagai anak sulungku. Hal itu diketahui Ribka, dan Ribka, ibu Ribka memberitahu kepada Yakub. Hai Yakub, sini. Yakub, kamu pakailah baju Esau dan tanganmu akan kulumuri dengan bulu domba. Dan kamu masak yang enak, kasih ke ayahmu supaya kamu yang diberkati. Dan Yakub pun melakukan apa yang dilakukan oleh ibu Ribka. Dan akhirnya setelah Esau pulang dari berburu, Esau mengetahui hal itu dan dia sangat marah sama Yakub. Dia teriak. Sangat marah sama Yakub Kun. Sampai segitunya, Kak? Iya, sampai Esau mau membunuh Yakub karena hal itu. Bayangkan Kun, sekarang kalau Kun kayak gitu, gak adil sama Ken. Mama marah. Ya kan, kalau bohong itu akibatnya di belakang pasti gak enak. Kun mau pulang gak sekarang? Kalau Mama marah, Kun gak mau pulang. Kun takut, Kun sedih. Nah, ya kan, adik-adik juga kan di rumah. Kalau misalnya adik-adik tahu berbohong, adik-adik melakukan kesalahan, suka ngerebut mainannya adiknya atau kakaknya, nanti jadi berantem. Kalau berantem nggak betah di rumah, nanti rumah rasanya nggak nyaman, ya kan? Adik-adik, makanya kalau kita mau pinjam barang punya orang, kita harus pinjam dengan baik. Kita harus melakukannya dengan baik. Kalau ingin meraih sesuatu, ingin meminta sesuatu, minta dengan baik. Pasti papa mama mengerti. Kakak, adik pun juga mengerti kalau kita mau pinjam mainannya. Gitu ya, Kak? Iya nih, Kun salah. Kun udah bohong sama Mama. Kun mau minta maaf sama Mama biar gak dimarahin lagi. Iya Kun. Nah, kayak Esau dan Yakub harus lari, harus pergi dari rumahnya. Karena dia sudah merebut hak kesulungan juga berkat kesulungannya dari kakaknya Esau. Akhirnya dua bersaudara ini jadi bertengkar. Mereka tidak akur lagi. Sehingga Yakub harus pergi dari rumah. Kun gak mau pergi dari rumah. Kun masih mau di rumah. Ya udah, oke. Kalau kayak gitu Kun pulang minta maaf sama mama sama Ken supaya baikan lagi. Jadi nyaman deh di rumah. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, kalau pengen sesuatu minta yang baik sama mama sama papa. Kalau mau pinjem barang dari kakak atau adik juga ngomong yang baik ya, supaya tidak bertengkar, supaya tidak berantem. Jadi di rumah tetap nyaman. Nggak usah pakai bohong, ngomong aja apa adanya. Oke? Oh, sebelum itu kita mau nyanyi dulu yuk.
Ada yang tahu lagu ini nggak? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tahu Kak? Ya nyanyi Kak, nyanyi. Oke, yuk kita nyanyi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sip Kun. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Sip Kun. Ingat ya adik-adik, kalau orang yang bohong, anak-anak yang bohong, Tuhan Yesus tidak senang. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Kun doa ya sama Kak Hendy ya. Oke Kak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari Esau dan Yakub. Kami boleh belajar untuk berkata yang sejujurnya. Kami tidak boleh bohong, tidak boleh merebut punya orang lain dengan sembarangan. Kami yakin Tuhan melihara kami, Tuhan memberikan apa yang kami perlu sesuai dengan apa yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami berani berkata jujur dan kami tidak suka merebut barang milik orang lain. Tapi kami boleh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih ya Kak Hendy. Aku pulang dulu ya. Aku mau minta maaf sama Mama sama Ken. Oke Kun. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Hendy. Gimana? Suka ya? Senang ya? Gembira? Sukacita? Karena sudah mendengar cerita dari Kak Hendy. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, melalui kotak persembahan di gereja ataupun melalui rekening. Di sini ya. Ya, di sini ya. Setelah kita memberikan persembahan Tuhan, tiba saatnya kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Ya, mari kita berdoa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati apa yang adik-adik kami berikan pada Engkau. Biarlah berkat yang sebagian berkat dari Engkau Bapa dapat menjadi berkat bagi saudara kami dan juga untuk pelayanan-pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan semuanya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memberikan sebagai berkat dari Tuhan untuk pelayanan di gereja. Tiba saatnya kita akan berpisah. Tetapi sebelum kita berpisah, kita akan memuji Tuhan dulu dengan lagu Ku Istimewa. Karena ada orang istimewa, ada istimewa bagi Tuhan. Boleh katakan
tiba saatnya kita akan berpisah ya. Kak Warse sangat bersyukur karena masih ada kesempatan buat kita untuk bertemu dalam ibadah sekolah minggu online ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati juga adik-adik, supaya firman Tuhan yang Engkau sampaikan dapat menjadi pegangan hidup adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan berpisah. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan akan ketemu dengan kakak yang lain ya. Sekarang Kak Marse mengucapkan banyak terima kasih karena adik-adik mau dengan setia melihat, mendengarkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Halo, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu ya adik-adik.